Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nusyabani dengan NIM 21081071111. Kelas PGMI 4D, mata kuliah Manajemen Display Kelas, dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Display Kelas. Jawaban yang pertama yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran adalah kedua kegiatan yang saling terkait dalam konteks pendidikan. Pengelolaan kelas mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif di dalam kelas. Sementara itu, pengajaran adalah proses yang berdiri dari pengorganisasian dan penyampaian materi belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Meskipun keduanya berbeda, namun pengelolaan dan pengajaran memiliki hubungan erat satu sama lain. Seorang guru yang baik tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi juga memiliki keterampilan pengelolaan kelas yang efektif. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengatur waktu, memberikan instruksi yang jelas, mengelola perilaku siswa, dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kelas. Semua keterampilan ini membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif. Jadi kesimpulannya, pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Kedua kegiatan ini harus dilakukan dengan baik oleh seorang guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua yaitu manajemen display kelas merupakan suatu teknik yang digunakan oleh guru untuk membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik. Nah, berikut yaitu pendapat ketiga para ahli. Yang pertama yaitu menurut Marjono 2023, manajemen display kelas adalah peraturan dan penyusunan segala sesuatu yang terlihat di dalam kelas termasuk poster, gambar, dan bentuk-bentuk lainnya atau benda yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan motivasi siswa. Yang kedua yaitu menurut Wong 2029, manajemen display kelas mencakup semua hal yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan di dalam kelas, seperti pengetahuan meja dan kursi, tata letak kelas, pencahayaan, dan suhu ruangan. Dan yang ketiga yaitu menurut Egan dan Chua-Hak yaitu 2012, manajemen display kelas melibatkan pembuatan dan penggunaan bahan visual seperti poster, gambar, dan diagram untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran. Nah, dari ketiga pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang terlihat di dalam kelas termasuk bahan visual seperti poster, gambar, benda-benda lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan siswa, memfasilitasi pembelajaran, dan memotivasi siswa. Manajemen siswa melibatkan pengetahuan tata letak kelas, pencahayaan, dan suhu ruangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nomor ketiga yaitu jika prinsip manajemen display kelas tidak terpenuhi, dapat berdampak buruk pada pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Berikut ada beberapa dampak jika prinsip manajemen display tidak terpenuhi. Yang pertama yaitu menurunnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatnya gangguan dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan kecemasan dan stres siswa. Keempat, menurunnya partisipasi siswa. Secara keseluruhan, prinsip manajemen display kelas sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar dan kondusif untuk memotivasi siswa belajar. Jika prinsip ini tidak terpenuhi, dapat berdampak buruk pada pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memperhatikan prinsip manajemen display kelas dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4. Manajemen display kelas sangat penting di SD maupun MI karena lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa harus memakai manajemen display pada
SD maupun MI. Yang pertama yaitu memotivasi siswa, yang kedua membantu memperjelas konsep, yang ketiga meningkatkan kreativitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa. Jadi manajemen display kelas sangat penting di SD maupun MI untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu memperjelas konsep pembelajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan kesejahteraan siswa di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru harus memperhatikan manajemen display kelas dengan baik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa SD maupun MI. Nah, yang kelima yaitu menurut Marjono dan Pitcairn ada 6 pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen display. Yang pertama yaitu representasi visual, yang kedua kecocokan visual, yang ketiga tata letak, yang keempat kontraks, yang kelima menampilkan siswa, dan keenam menampilkan peraturan atau aturan siswa. Dan dari keenam pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk belajar di kelas. Nah, yang nomor 6 yaitu sebagai guru SD maupun MI, saya akan menggunakan menghadapi siswa yang hiperaktif dan pendiam di dalam satu kelas dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap memperhatikan kebutuhan individu siswa. Untuk siswa yang hiperaktif, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih dinamis dan interaktif dalam pembelajaran. Saya akan memperhatikan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi siswa, seperti menempatkan siswa hiperaktif di barisan depan atau memperbanyak kegiatan interaksi seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif yang melibatkan gerakan. Selain itu, saya akan memberikan tugas atau proyek yang menarik untuk membantu mereka memusatkan perhatian dan kreativitas mereka. Nah, sedangkan untuk siswa yang pendiam, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih santai dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Saya akan melakukan pendekatan personal dan mengajak mereka berbicara mengenai topik yang mereka sukai atau menemukan cara untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam pembelajaran kelas. Selain itu, saya juga akan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui tugas atau proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dan dalam menghadapi situasi yang hiperaktif dan pendiam, saya akan berfokus pada kebutuhan individu siswa. Pendekatan ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mempartisipasi aktif dalam pembelajaran kelas. Nah, yang nomor ketujuh yaitu fungsi manajemen display kelas yang baik di SD maupun MI. Yang pertama yaitu memperjelas konsep pembelajaran, yang kedua memotivasi siswa, yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa, yang keempat meningkatkan partisipasi siswa, dan yang terakhir yaitu menciptakan manajemen display kelas yang baik dan teratur. Nah, jadi fungsi dari manajemen display di kelas ini yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk belajar di kelas. Hal ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Nah, yang nomor ke-8 yaitu menurut Glaser, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen display. Yang pertama yaitu kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga yaitu hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dan yang ketiga yaitu hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan yang efektif. Jadi pengaruh faktor-faktor tersebut cukup besar dalam keberhasilan pembelajaran karena mereka saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Jika siswa merasa terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran, maka lingkungan belajar yang kondusif dan hubungan yang baik antara guru dan siswa akan lebih mudah tercipta. Sebaliknya, jika lingkungan belajar yang tidak kondusif dan hubungan yang buruk antara guru dan siswa terjadi, maka siswa dapat kehilangan motivasi dan sulit untuk
mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam manajemen display kelas mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperkuat motivasi siswa dalam belajar. Nah, yang ke nomor 9 yaitu menurut saya teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kelas di SD maupun MI saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa teknologi memberikan kemudahan dan efisien dalam berbagai aspek manajemen kelas seperti pengumpulan data siswa, yang kedua pengelolaan tugas dan proyek, nomor ketiga itu komunikasi dengan orang tua, yang keempat penggunaan sumber daya digital. Dengan demikian, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kelas di SD maupun MI saat ini. Namun penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak dan tepat guna agar dapat membantu meningkatkan efisien dan efektivitas manajemen kelas serta memberikan dampak positif pada pembelajaran siswa. Nah, yang terakhir yaitu nomor 10 yaitu jika saya mengajarkan di kelas tersebut, saya akan berusaha untuk mengelola dengan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus memberikan pemahaman kepada siswa-siswa. Yang kedua yaitu mengambil langkah-langkah kebersihan. Yang ketiga itu menjalinkan hubungan positif. Dan yang keempat yaitu menerapkan kerjasama tim. Nah, yang kelima itu menjaga komunikasi terbuka. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tersebut merasa diterima dan didukung di dalam kelas. Sebagai guru, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan nyaman untuk belajar bersama. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.